Hai 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 sobat perikanan dimanapun kalian berada. Coba tebak saat ini aku lagi berada di mana? Yap, aku lagi berada di area Simpang 5 Gumul Kediri. Bisa dilihat ya di belakang saya itu ada sebuah monumen legendaris, ikon dari Simpang 5 Gumul Kediri. Nah di area ini juga tepatnya nanti di Convention Hall bakalan ada sebuah event ya, Kediri Aquatic 2024 ya, event yang diselenggarakan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Kediri mulai dari tanggal 24 sampai 26 Mei 2024. Nah, bagaimana keseruan dari event ini? Langsung aja yuk ikuti terus liputan kita pada hari ini. Let's go. Halo sobat perikanan, saat ini saya sudah berada di pintu masuk Convention Hall Simpang 5 Gumul Kediri. Nah, di dalam sini nanti akan ada berbagai event Kediri Aquatic 2024, mulai dari lomba mewarnai, ada kontes cupang, lomba ageng-ageng lele, basar atau pameran produk perikanan, ikan hias dan aneka olahan ikan dan lain sebagainya. Nah, untuk melihat keseruannya langsung aja yuk kita masuk ke dalam untuk liputannya. Let's go. Nah sobat perikanan, di hari pertama Kediri Aquatic 2024 ini dibuka dengan lomba mewarnai tingkat taman kanak-kanak. Di sini juga sudah siap atau ready beberapa stand perikanan yang menjual berbagai ikan hias dan produk lainnya. Bagaimana keseruannya? Langsung aja yuk kita intip. Nah sobat perikanan, saat ini saya sudah bersama Dewan Juri lomba mewarnai tingkat taman kanak-kanak dalam acara Kediri Aquatic 2024 ini. Halo, selamat sore Pak Nanang. Pak, kalau boleh tahu kriteria sebenarnya, kalau kan sering mungkin ya jadi juri untuk lomba mewarnai. Nah kriteria untuk yang jadi juara dalam lomba mewarnai itu yang dinilai apa saja sih Pak? Satu, itu kreasi. Dua, ketajaman. Terus yang ketiga itu kebersihan. Berarti tiga itu Pak ya. Nah dari tadi adik-adik waktu lomba mewarnai tadi sekiranya sulit nggak Pak tadi menentukan pemenangnya, atau apakah memang banyak gambar yang bagus atau seperti apa? Untuk hari ini itu banyak yang bagus, tapi kita hanya perlu jeli. Itu yang perlu dinilai, kebersihannya, keindahannya, terus kreativitas kita harus jeli. Oke, terus Pak komentarnya Pak untuk kegiatan yang sudah kita selenggarakan Kediri Aquatic ini, utamanya mungkin dalam salah satu rangkaiannya kan lomba mewarnai ini, seperti apa Pak? Kalau bagi saya lebih ditingkatkan, lebih diseringkan, itu aja. Nah sobat perikanan, saat ini saya sudah berada di salah satu stand dari pengisi Kediri Aquatic 2024. Kita kenalan yuk. Halo, dengan siapa Pak? Bapak Selamat. Pak Selamat dari Mojosari Keras Kediri. Mojosari Keras Kediri. Pak, ini bisa diceritakan yang dijual di sini itu apa aja Pak, dan mulai dari harga berapa? Di sini mulai koi, blowfish, danio, ikan apa itu, golden black, ada 5 jenisan, mulai harga 1.000 sampai harga 20.000. Pak, komentarnya Pak terkait dengan acara Kediri Aquatic 2024 ini seperti apa? Ya sangat membantu kelompok-kelompok, akan bantu teman-teman untuk pemasaran, untuk mengenal jenis-jenis ikan yang terbaru, mulai yang sangat bermanfaat lah. Oke, terima kasih Pak Selamat atas waktunya, sukses.
Nah, sobat perikanan, sekarang saya sudah berada di standnya Agrokoi Kediri. Nah, ini saya sudah bersama salah satu karyawannya Agrokoi Kediri. Halo Kak, dengan siapa? Kak Tias. Kak Tias. Iya. Kak Tias, ini boleh diceritakan nggak di dalam stand ini yang dijual ataupun yang dipamerkan ini ada apa aja ini? Oh iya, kebetulan ini Agrokoi Farm kesini tuh bawa ini ya, tetap ikan koi ya. Namanya Agrokoi Farm ya. Spesialisnya emang ikan koi. Khusus buat hari ini ya, Kediri Aquatic ini kita bawa yang ikan-ikan harga 30-an. Per ekornya ini? Per ekornya. Ada yang jumbo juga di sini. Sama kita juga bawa pakan, berbagai pakan. Ini pakan-pakan yang kualitasnya emang high quality ya Kak ya. Di bannernya ini menarik, ada apa ya, ini gratis tumbler ya, tapi syarat ketentuannya kurang begitu jelas. Bisa diceritakan nggak ini? Oh iya, ini emang ditulis gitu biar Seperti ini orang-orang tertarik Tertarik untuk tanya-tanya. Jadi nanti persyaratannya biar dapat tumblernya itu Kak mudah banget. Cuma tinggal follow IG-nya Agrokoi Farm sama YouTube-nya Agrokoi Farm, sama posting story kegiatannya di sini. Udah itu aja. Nggak perlu beli ikannya Kak? Boleh. Kalau nggak posting nggak apa-apa, tapi beli ikan terserah ikan yang mana dengan harga berapapun tetap nanti dapat ini. Oke. Ya. Ini ya teman-teman, buat kalian yang mungkin pengen tumbler dari Agrokoi, tadi syaratnya sangat mudah dan juga menarik sih, bagus. Oke Kak, untuk Agrokoi sendiri kalau offline store-nya di mana sih Kak? Offline store-nya kita ada di Ngadiluih. Tepatnya di mana? Di Jalan Air Mancur nomor 15 Ngadiluih Kediri. Jalan Air Mancur Ngadiluih Kediri. Iya. Oke, terus Kak, terakhir mungkin komentarnya Kak untuk event Kediri Aquatic ini seperti apa? Keren banget ya, ini bisa, ini kebetulan kan juga banyak anak-anak ya, ini juga bisa mengenalkan sama anak-anak itu, ikan itu ternyata bisa buat diperjualbelikan juga, terus juga cakep-cakep ya, membuat anak-anak itu sejak dini itu sudah hobi sama ikan gitu ya, gitu. Ya, jadi mengenalkan ikan Iya, sejak mengenalkan dini ya ikan Kak ya. sejak dini. Ya. Oke Kak, terima kasih atas waktunya Kak Tias. Thank Iya, you. sama-sama. Sukses. Hai Sobat Perikanan, ini adalah hari kedua di mana Kediri Aquatic 2024 ini berlangsung. Tentunya hari ini tidak akan kalah seru dengan hari pertama kemarin, karena hari ini akan ada penjurian lomba cupang, kemudian penjurian lomba ageng-agengan lele, ada pelatihan kilang tilapia, tetap ya, pasar perikanan dan pameran produk perikanan, kemudian juga ada lomba foto. Bagaimana keseruannya? Langsung aja yuk kita masuk ke dalam untuk lihat liputannya. Let's go! Yang pertama ada pelayanan dari dinas dan ada program perumahan dari kita tanya-tanya lebih lanjut ke mereka. Halo Mas Kavi. Ya, Sobat Perikanan, ini saya sudah bersama Mas Kavi ya, salah satu staf dari Dinas Perikanan Kabupaten Kediri. Mas Kavi, boleh diceritakan nggak ini Dinas Perikanan buka pelayanan apa saja nih di sini? Oh ya, hari ini kita ada pelayanan uji kualitas air ya. Ada beberapa parameter yang kita uji, ada DO, ada pH, ada nitrit, ada alkalinitas sama fosfat sama amonia. Nanti mungkin dari teman-teman budaya bisa bawa sampel air ke sini untuk kita uji. Nanti hasilnya langsung kita kasihkan hari ini juga.
Oke, ini terkait pelayanan uji simulasi Kualitas cekat air. ya. Ya. Oke, untuk pelayanan sendiri Mas, selain ini kan khusus ya, event Kediri Aquatic buka di sini. Kemudian kalau misalkan hari-hari selanjutnya seperti apa? Ini biasanya untuk simoli cekat kita ada layanan, misalkan ada pembudidaya, ada kendala, bisa menghubungi petugas atau menghubungi nomor yang kita sediakan untuk layanan ini, nanti kita bisa langsung datang ke lokasi, atau pembudidaya bisa langsung ngasihkan sampel ke dinas. Nanti kita uji baik itu kualitas air, kemudian kebetulan kan di dinas sudah ada labnya, jadi ada uji bakteri dan uji parasit. Jadi nanti kita bisa lebih tahu pasti nanti beneran ada. Oke, untuk biayanya Mas? Untuk saat ini gratis. Gratis ya. Oke Mas Kavi, terima kasih atas waktunya. Oke Sobat Perikanan, kali ini aku sudah berada di salah satu stand yang menjual produk olahan ikan, yaitu standnya Gria Ulamku. Ini saya sudah bersama salah satu penjaga stand, yaitu Bu Eko Rahayu. Bu Eko, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bu, bisa diceritakan nggak Bu, ini yang dijual produk di sini tuh jual produk apa saja sih Bu? Ya, produk di sini yang dijual itu merupakan produk-produk dari UMKM dan Pok Lasar binaan dari Dinas Perikanan dan Kelautan yang dalam satu wadah yaitu dinamakan AP3K. Yang dijual di sini banyak sekali, yaitu produk dari ikan lele, ada keripik lele, ada stik lele, kemudian ada juga abon lele, kemudian ada abon tuna, ada salem ikan salem, tuna ikan salem, kemudian ada pastel salem dan macam-macam ya, ada keripik tenggiri, Banyak ya, kemudian Bu, basah ya? ya banyak, itu untuk olahan kering, kemudian ada olahan juga basahnya tuh olahan apa, Bu? basah yang frozen. Ini ada nugget, ada tempol, kemudian ada bandeng frozen ya. Bandeng frozen itu bisa ada otak-otak, kemudian juga ada bandeng bumbu. Banyak ya Bu ya. Nah, Ya, banyak sekali jelas di ini sini. semua produk dari ikan Dari ya Bu. produk ikan, terutama yang banyak itu ikan lele, karena di Kediri sentranya lele. Oke. Bu, untuk offline store-nya atau offline-nya itu kalau Gria Ulamku itu bisa didatangi di mana sih Bu? Kalau Gria Ulamku itu ada store-nya ada di Dinas Perikanan nih. Ada berada di Dinas Perikanan. Kemudian kalau produk-produknya yang lainnya itu sudah dimasukkan ke pusat-pusat oleh-oleh seperti GTT, kemudian juga di pusat-pusat oleh-oleh yang lainnya banyak sekali di kota maupun di kabupaten. Oke, jadi untuk teman-teman yang mungkin pengen belanja offline store-nya itu gabung ya sama Dinas Perikanan Kediri di Jalan Pamenang nomor 40 Kediri. Ya. Oke Bu Eko, terima kasih atas waktunya. Sukses buat UMKM olahan perikanan Kabupaten Kediri. Nah, Sobat Perikanan, di dalam sini nih lagi berlangsung pelatihan budidaya tilapia modern yang diselenggarakan oleh Akademi Kilang Tilapia. Biasanya mereka ini menyelenggarakan pelatihan berbayar di sekretariatan mereka di Desa Susuh Bango, ya, Kecamatan Ringerjo, Kabupaten Kediri. Nah, khusus pada event Kediri Aquatic ini diselenggarakan di Convention Hall juga. Bagaimana sih di dalam suasananya? Langsung aja yuk kita liput ke dalam. Ulang tahun Kediri nanti bisa Nah, Sobat Perikanan, saat ini saya sudah berada di standnya milik Universitas Brawijaya Kediri. Nah, di samping saya sudah ada Ibu dosen selaku pendamping dari stand pamerannya Unibra ini. Yuk kita tanya-tanya. Permisi Ibu, mengganggu waktunya sebentar, dengan Ibu siapa? Saya Diana Aisyah dari PSDKU UB Kediri. Ibu Diana ya. Iya. Bu, bisa diceritakan nggak kenapa akhirnya Unibra ini ikut berpartisipasi di event Kediri Aquatic?
2024 ini? Baik, kami basicnya kan memang di PSDKU Kediri ada 2 prodi perikanan, ada aquacultur dan sosial ekonomi perikanan. Harapannya ketika kami dapat undangan dari Dinas Perikanan Kabupaten Kediri, kita bisa ikut memeriahkan acara event Kediri Aquatic agar kami dari akademisi bisa bersinergi dengan pemerintah Kabupaten Kediri, khususnya dengan Dinas Perikanan sendiri, karena kami memang sudah menjalin MOU juga terkait dengan mahasiswa kami yang biasanya magang, MBKM dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Selain itu, kita juga memfasilitasi mahasiswa PSDKU Kediri khususnya di Fakultas Perikanan untuk memamerkan produk-produk dari mahasiswa sendiri. Jadi ini murni produk dari mahasiswa dari hasil-hasil kegiatan PKM atau bukan kreativitas mahasiswa, seperti itu, produk inovatif dan juga ada produk makanan. Biasanya kan kita juga ada entrepreneurship di kampus seperti itu. Oke, baik. Mungkin bisa diceritakan dulu ke sama teman yang ada di rumah, produk-produk unggulan apa saja sih yang di display di sini? Baik, ini yang pertama di sini ada Aquascape. Ini hasil karya teman-teman sendiri. Ini kemarin juara di Aquafest ya, di Aquafest Aquatic. Terus ada Afibrio ini bumbu antibakteri dari tinta cumi udang. Ini juga produk inovasi. Ada Greenfit Aqua Nutri, ini untuk pakan ikan. Yang di sebelah sana juga ada beberapa produk esen pancing. Terus ini produk makanannya. Di sini ada brownies ikan lele, ada yang kering, ada yang kukus. Terus ada dimsaman seperti itu, ada basreng. Terus banyak juga sebenarnya buku-buku dari karya dosen dan kolaborasi dengan mahasiswa seperti itu. Nah, selebihnya banyak dari hasil kegiatan yang memang belum dalam bentuk produk gitu ya, karena kan kalau dalam bentuk produk kan butuh tahapan yang panjang. Jadi banyak kegiatan lain. Di sini ada ikan hias juga ya Bu ya? Ada ikan hias juga. Dan ada tanaman lain, karena memang banyak mahasiswa yang memang ada yang penggiat ikan hias, ada yang penggiat tanaman, memang ada yang suka ke aquascape seperti itu. Oke, menarik sekali ya Bu ya. Oke, Bu Diana, terima kasih atas waktunya, sukses selalu. Nah, ini ada salah satu stand menarik nih, Sobat Perikanan di sebelah sana, WWI. Nah, apa sih itu WWI? Yuk kita langsung aja ke sana yuk. Nah, Sobat Perikanan, di sini nih saya sudah berada di depan ya stand dari WWI. Kita tanya-tanya saja langsung yuk dengan pengelolanya. Halo Pak, dengan Bapak siapa? Ya, saya dengan Mas Rurun Wahyudi. Mas Rurun. Mas Rurun. Ya, Mas, bisa diceritakan nggak sebenarnya WWI itu apa sih? Mungkin ada pemirsa di sana yang belum tahu. Nah, kita mengenalkan WWI itu sendiri sebenarnya jaringan kepedulian terhadap perairan, terutama perairan air tawar, dan khususnya di wilayah Jawa Timur. Untuk saat ini itu WWI sendiri ada 48 region di seluruh Indonesia, dan kita bergerak untuk mengenalkan apa sih ikan endemik. Nah, terus apa sih bahayanya illegal fishing, terus sama penyebaran ikan invasif yang sekarang ini lagi marak-maraknya, terutama kayak seperti ikan red devil, kan juga sekarang sudah seperti kayak bencana nasional di semua perairan di seluruh Indonesia pasti ada ikan red devil. Nah, itu fokus kita utama sekarang. Untuk pelaku illegal fishing istilahnya sekarang sudah mulai berkurang, meskipun masih ada. Kita sudah mengenalkan juga ke pihak-pihak desa untuk mengeluarkan perdes-perdes, dan ini display kita untuk saat ini kita mengenalkan ikan papuyu sama sepat. Ini kan yang lokality Kediri, Sungai Brantas terutama, dan ini ikan maser atau ikan dewa yang sekarang ini juga lagi tren. Terus ini yang dewa yang sudah masuk zona perlindungan penuh, dan ini sudah dinyatakan sama KKP gitu. WWI sendiri itu kesekretariatannya kalau di Kediri itu di mana sih Pak? Di Desa Gabru. Desa Gabru itu di depan Balai Desa Gabru, Kecamatan Kecamatan Gurah.
Iya. Kabupaten Kediri. Ya? Iya, Kabupaten Kediri. Oke, mungkin ada kegiatan rutin di sana seperti apa Pak? Kalau di sana kita setiap Jumat malam kita ngopi pahit perairan, Mas. Jumat malam kita ngopi pahit perairan sambil sharing-sharing, juga menerima masukan dari masyarakat sekitar, meskipun kadang dari luar daerah, juga dari teman-teman Nganjuk, dari teman-teman Tulungagung, itu kadang juga mampir, apa sih Wiwi itu seperti apa, dan dari teman-teman itu mungkin dari atau warga masyarakat pengen, Mas aku pengen nebar ikannya apa yang boleh ditebar di perairan umum, kan seperti itu yang kita sharingkan di basecamp. Oke, terakhir Pak, mungkin komentarnya terkait dengan event kita Kediri Aquatic 2024 ini seperti apa? Ya, untuk saya pribadi acara ini cukup bagus, sangat bagus, malah bisa mengenalkan ke istilahnya ke generasi muda yang baru, terutama anak-anak, untuk apa sih jenis ikan apa aja yang ada di dunia ini, ya terutama kita juga mengenalkan ikan-ikan lokalnya juga ini. Oke, terima kasih Pak Rurun atas waktunya, sukses buat BBI. Oke, sahabat perikanan, kali ini saya berada di salah satu stand Aquascape ya, dari komunitas Aquascape Kediri. Nah, ini halo dengan Mas siapa Mas? Faisal. Mas Faisal. Iya. Dari Aquascape. Mas bisa diceritakan nggak ini yang di display ini sampai berapa sih ini harganya? Ini satu setnya 1.250.000 Mas. Untuk temanya sendiri ya terjun kan ya. Oh, jadi punya tema sendiri-sendiri Mas ya? Ada temanya sendiri-sendiri Mas. Komentarnya Mas untuk event Kediri Aquatic ini seperti apa? Bagus sih Mas, bagus. Lebih apa ya? Lebih bisa mengenalkan produk-produk tentang air lah ya gitu. Dari yang laut ada, yang tawar ada gitu. Banyak sih. Bagus Mas, lumayan. Kan banyak anak-anak kecil yang suka belajar di sini. Apalagi ada kontes lele-lele gini kan jadi wah Ame, bisa ya? segede itu ya gitu. Kalau Aquascape sendiri Mas, ini offline store-nya ada nggak? Ada Mas, di Pare juga ada, di Pare itu saya yang pegang. Kalau di Kediri ada Aquajos atau Pak Hari, banyak sih di Kediri, banyak. Di Kediri itu yang tercatat di komunitas itu ada 8 toko Mas, yang sampai sekarang aktif. Kalau komunitas Aquascape sendiri ini anggotanya sampai berapa orang? 137 Mas, 137 orang. Masih aktif ya? Aktif. Ya mungkin yang sering kelihatan lah ya, itu paling 50 sampai 80 orang lah Mas. Oke, terima kasih Mas Faisal atas Ya, waktunya, sama-sama. sukses.
Kalau di kualitatif itu kita nilai dari siripnya, kemudian matanya, ekornya, harganya itu bagus atau tidak. Dan di kuantitatif yang kita nilai adalah berat dan panjangnya. Nanti dari porsi pembagian nilainya 60-40. Kali ini jumlah peserta 61 orang dari Kabupaten Kediri. Tidak, belum ada. Untuk targetnya sendiri dari Tangga bagaimana di kedua ini? Di yang kedua ini harapannya supaya lebih menarik minat para pembudidaya ikan lele di Kediri untuk semakin mengembangkan budidayanya supaya lebih maju dan meningkatkan sinergi antara kita sesama pengusaha. Karena di sini kan kita dari berbagai kalangan, ada pengusaha kuliner ikan lele, kemudian ada pengusaha pakan, ada pengusaha pembesaran lele, ada pengusaha hatchery pembagian ikan lele. Jadi supaya kita semakin kompak, semakin solid sehingga kualitas budaya kita bisa naik. Oke sobat perikanan, saat ini aku lagi bersama salah satu dewan juri lomba ageng-agengan lele yang kedua di Kediri Aquatic 2024 ini bersama Mas Debi. Mas Debi, boleh diceritakan Mas untuk yang tadi kan udah penjurian ya, untuk juara di kejuaraan ageng-agengan lele yang kedua ini tadi seperti apa? Alhamdulillah kita sudah melakukan kontes ageng-agengan lele yang kedua. Ini alhamdulillah lebih baik daripada yang dulu karena kita lebih sistematis dan lebih teratur untuk penjurian. Itu. Tadi untuk juaranya yang pertama utamanya Mas ya, itu gimana Mas? Apakah melampaui yang tahun yang lalu dari berat sama kualitasnya seperti apa? Kalau tahun lalu itu juara satunya 12,20. Kalau sekarang alhamdulillah mencapai rekor terbaru yaitu 12,40. Mungkin harapannya ke depan untuk lomba ageng-agengan lele yang ketiga ini seperti apa? Harapannya adalah kita bisa mencapai ranah yang di luar kabupaten. Semoga kedepannya nanti kita bisa mendapatkan peserta di luar kabupaten dan menambah daya perikanan di Kabupaten Kediri itu khususnya lele semakin jaya dan berkarya gitu. Oke, terima kasih Mas Debi atas waktunya, sukses. Oke sobat perikanan, saat ini saya sudah bersama ketua dari Asosiasi Pengusaha Catfish Kediri APCK ya, bersama Pak Yusron. Selamat siang Pak Yusron. Pak Yusron, ini boleh diceritakan sebenarnya sejarah awal atau tujuan utama dari penyelenggaraan event ageng-agengan lele ini apa sih Pak? Nanti kalau ageng-agengan lele tahun 2024 ini ageng-agengan lele yang tahun kedua. Berarti tahun pertamanya itu di tahun lalu 2023 awalnya itu kita pengen untuk bagaimana Kabupaten Kediri itu ada satu event yang nanti event itu untuk memotivasi pembudidaya khususnya di Kabupaten Kediri, umumnya di seluruh Indonesia, untuk bagaimana kita budidaya ikan lele. Jadi event ageng-agengan lele untuk sarana berkumpul daripada pembudidaya, pembenih dan pengolah ikan lele yang ada di Kabupaten Kediri khususnya di seluruh Indonesia nanti ada selanjutnya seperti itu. Terus harapannya ke depan Pak, mungkin yang ketiga ya, kalau yang tahun depan ini kontes ini seperti apa, mau dibawa kemana? Ya. Untuk yang tahun ketiga nanti untuk ageng-agengan lele mungkin untuk variannya kita tambahin. Jadi kita tidak hanya besarnya, tidak hanya spesifikasi tentang lele sehat atau tidaknya sirip dan lain-lain, tetapi kita akan nambah lagi. Yang perlu kita persiapkan nanti selain ageng-agengan lele juga nanti ada variasi yang lain seperti lele unik, seperti lele yang besar tapi khusus untuk indukan dengan spesifikasi. Nanti ada sertifikat, ada luri daripada lele itu sekiranya dari mana saja. Tentunya itu tidak bisa terselenggara kalau kita tidak berkolaborasi dengan Dinas Perikanan Kabupaten Kediri, mungkin dengan Dinas Perikanan Jawa Timur, dan mungkin yang stakeholder yang ada di Kabupaten Kediri dan sekitarnya. Luar biasa. Terima kasih Pak Yusron atas waktunya. Semoga lele Kediri semakin terkenal, semakin maju.
Oke sobat perikanan, saat ini saya sudah bersama salah satu peserta dari lomba ageng-agengan lele. Yuk kita tanya-tanya. Halo, dengan siapa Mas? Saya Torik Torik dari Nepen, Desa Krecek, Badas. Badas ya, oke. Mas, ini tadi berangkat jam berapa? Berangkatnya agak kesiangan ya. Agak kesiangan tapi jam 8 kayak baru berangkat. jam 8 ya. Iya, sampai sini jam 9. Oke, tapi kan masih masuk ini ya. Terus Mas ini tadi bawa ikan berapa ekor dan bobotnya sekitar berapa? Kalau bawa ikan tadi sekitar 10 ekor, cuman yang didaftarkan cuma 5. Kalau bobot yang paling besar paling kisaran 15 paling. Tapi cuma 1. Yang 4-nya ya standar lah. Paling 8 9 kilo. Ya, terus Mas terakhir untuk komentarnya terkait dengan Kediri Aquatic, kaitannya khususnya tentang lomba ageng-agengan lele ini seperti apa? Bagus banget sih Mas. Kita apresiasi dari kelompok kita karena ini apa ya, bantu para petani-petani, pelaku-pelaku usaha perikanan untuk lebih dikenal dan lebih melebarkan sayapnya itu. Kan kalau kumpul di sini kan ngobrol satu sama lain, bisa tukar pikiran, bisa ya adalah. Harapannya Mas untuk ada saran nggak untuk lomba ageng-agengan lele untuk kedepannya ini? Kalau kedepannya, kalau saran kami ya mungkin tetap diadakan untuk mempererat silaturahim antar pelaku usaha perikanan. Terus mungkin lebih dikembangkan lagi, bukan hanya lele gitu Mas. Ada nila atau ikan yang lain. Karena kami juga kebetulan pelaku pembudidaya ikan nila, tawes, tombro sama lele. Oke. Baik, terima kasih Mas atas waktunya. Thank you. Nah sobat perikanan, kali ini saya sudah berada di lokasi ya lomba penjurian kontes cupang atau petak kontes yang ke-11. Sebelah saya sudah ada Mas Alvin selaku panitia. Mas Alvin, boleh diceritakan nggak sebenarnya kalau cupang itu kriteria penilaiannya itu seperti apa sih? Untuk kriteria penilaian cupang di kontes hari ini ya, kita ada beberapa kelas. Itu mengutamakan warna. Kita banyak serian warna. Dari kontes ini ada 78 kelas. Itu dari segi warna ya. Untuk penilaiannya dari warna, terus kita juga dari form, bentuk kesempurnaan ikannya, terus juga terakhir itu mental. Jadi mental ikan harus benar-benar jiwa-jiwa petarung seperti itu. Terus untuk kita kontes yang sekarang ini Mas, ini pesertanya, antusiasme pesertanya seperti apa, dari mana saja dan jumlahnya berapa? Oh gitu. Untuk tahun ini lebih meningkat ya daripada tahun kemarin. Karena mungkin kita persiapannya juga lebih lama, lebih pateng juga. Untuk tahun ini kita pesertanya ada 358. Ya, kita pendaftaran melalui online dan secara langsung di tempat lokasi kontes seperti itu. Ya. Dari Kediri aja atau dari luar kota? Ada yang dari luar kota, Surabaya, Jabodetabek, terus ada dari yang Sidoarjo. Jadi gabungan Mas. Itu nanti teman-teman ada yang dari luar pulau juga mungkin karena terkendala jarak ya, dia nitip ke teman yang di Jabodetabek sama Surabaya, dia main ke sini cuma nggak langsung, dia nitip dulu ke teman. Oke, terus harapannya ke depan untuk petak kontes ini seperti apa? Harapannya terutama untuk warga Kediri ya, peternak cupang di Kediri, ayo kita upgrade nih, kita tunjukin nih ikan-ikan kontes di Kabupaten Kediri bahwa Kediri itu enggak cuma kuantitas ada yang ditingkatkan, tapi kualitas juga harus dimunculkan seperti itu. Oke, terima kasih Mas Alvin atas waktunya. Sukses untuk peta kontesnya. Amin, amin. Terima kasih Pak.
bicarakan, saat ini saya sudah bersama Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kediri, Bapak Nur Hafid. Pak Nur, bisa disampaikan tujuan utama dari penyelenggaraan Kediri Aquatic ini seperti apa, Pak? Jadi tujuan utamanya yang pertama itu adalah untuk mengekspor, ya, untuk mengenalkan bahwa Kabupaten Kediri itu adalah sebagai bidang perikanan, baik ikan hias dan konsumsi, kemudian terutama di ikan lele. Ya, di lele itu potensi kita sangat besar sekali, jadi nilai ekonomisnya sudah mencapai 1,5 triliun. Ikan hias juga begitu, ikan hias Kediri itu produksinya nomor 1 di Jawa Timur. Ya, jadi nilai ekonomisnya sudah mencapai 800 miliar per tahun. Yang kedua, untuk menunjukkan kepada generasi milenial, karena Mas Dito itu menghendaki bahwa milenial itu bisa mendapatkan lapangan pekerjaan. Jadi kalau lapangan pekerjaan itu bisa membuka terutama di sektor perikanan. Itu masih luas ya, karena terutama ikan hias, karena ikan hias itu kan pemasaran dan sebagainya itu kan harus lewat medsos dan sebagainya, sehingga para milenial itu kan mumpuni untuk itu. Kemudian untuk penyelenggaraan event Kediri Aquatic 2024 ini apakah sudah sesuai dengan harapan yang ditargetkan dari Dinas sendiri, Pak? Harapan kita untuk Kediri Aquatic 2024 ini tidak muluk-muluk, jadi hanya lebih baik dari yang 2023. Ya. Jadi kayak kontes gedean-gedeanan lele itu kan kalau dulu hanya besar-besaran, tapi untuk tani sudah meningkat, sudah ada kualitasnya sudah dinilai. Ya, mungkin tahun depan itu tidak hanya gedean-gedeanan, tapi bagaimana kontes calon induk, calon pejantan sebagai calon untuk benih ikan di Kediri. Untuk pameran pasar sudah bagus, artinya kita sudah puas ya. Kita terima kasih kepada teman-teman stakeholder ya, Kodakan, kemudian perguruan tinggi, kemudian sekolah, kemudian APCK, Kediri Beta Club, dan semua itu. Ya. Harapannya Pak ke depan untuk Kediri Aquatic tahun depan seperti apa? Kita tahun depan, harapan kita itu kegiatannya ada tambahan lagi. Jadi mungkin semua kontes ya. Jadi nanti ada kontes cupang atau ikan gapi atau koi yang lokal itu bisa disatukan sehingga bisa kegiatannya bisa lebih besar lagi. Oke, terima kasih Pak Nur atas waktunya. Sobat Perikanan, selesai sudah rangkaian liputan kita di Kediri Aquatic 2024 kali ini. Buat kalian yang butuh informasi terkait event seperti ini ataupun informasi perikanan lainnya di Kabupaten Kediri, follow dan pantengin terus akun Instagram kita di @perikanankedirik, Luhkan Cup Kediri dan Kediri Aquatic. Jangan lupa juga untuk dukung channel kita terus dengan cara klik subscribe, like, share, and comment. Bicara ikan, inspirasi usaha perikanan. Oke, saya mohon pamit undur diri dari hadapan kalian. Sampai jumpa di event-event perikanan selanjutnya. Sampai jumpa dan bye.